Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 24 September 2023. Zona Forex akan memberikan analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisinya selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya pergerakan untuk indeks dolar, tentunya di sini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10 minggu masih dalam posisi bullish. Dan tentunya dorongan di minggu kemarin ini menunjukkan arah daripada pergerakan masih sangat bullish ya. Anda bisa lihat di mana high-nya daripada minggu sebelumnya di posisi ini terjadi breakout dan menunjukkan aktivitas adanya bullish lanjutan ya kalau kita perhatikan. Dan low-nya juga semakin meninggi, bodinya pun volume daripada perdagangannya juga masih dalam ditutup posisi bullish. Dan tentunya daripada level tertingginya di minggu kemarin yaitu di 105.78, low-nya ada di posisi 104.66 dan di sini memiliki dorongan masih berlanjut bullish. Untuk minggu depan menurut saya masih memiliki kecenderungan bullish ya, karena apalagi close-nya juga dekat dengan area high weekly di 105.78. Dan batas breakout tetap saya akan geser seperti ini ya, yaitu di 105.296. Ketika area tersebut kalau minggu ini ternyata candlenya breakout dan close di bawah level 105.296 menunjukkan bearish engulfing contohnya, maka di situ bisa terjadi adanya dorongan seller kembali atau bisa juga akan terjadi reversal untuk time frame weekly. Tapi secara keseluruhan, karena kalau kita lihat high-nya sebelumnya ya 2 minggu sebelumnya di 105.43 terjadi breakout, maka menunjukkan aktivitas lanjutan arah pergerakannya masih bullish. Didorong juga volume daripada perdagangan buyers masih momentumnya sangat kuat. Ini menunjukkan aktivitas masih terjadi lanjutan kenaikan seperti halnya candle sebelumnya. Oke. Sekarang kita akan coba cek kembali di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Kita lihat dulu posisinya. Di time frame daily juga terjadi pergerakan yang sama ya, dimana ada rally base rally, kemudian candle hari Kamis menunjukkan high yang lebih tinggi, high-nya di break dan menunjukkan area 105.78 menjadikan level tertinggi di minggu kemarin. Dan kemudian low-nya juga lebih tinggi. Tapi di sini batas breakout pasti saya akan geser kembali. Yang pertama area sini ya 105.10 tidak terjadi break di area ini, tapi menunjukkan aktivitas ada bullish engulfing kembali dan batasannya saya tandain di area yang berkisaran 105.38. Itu merupakan batas area bawah. Jadi minimal nanti kalau kita bisa lihat hari Senin ya, penutupan candlenya membentuk candle bearish dan break close di bawah 105.384 contohnya seperti ini. Menurut saya di sini akan terjadi reversal atau dorongan seller ya masih dalam potensi bearish untuk koreksi ya. Oke, itu posisinya. Tapi kalau masih membentuk bullish impulsif contohnya ya, hari Senin besok menunjukkan break di atas daripada high weekly yang terjadi hari Jumat, polanya seperti ini ya, di situ maka akan terlihat lanjutan kenaikan untuk indeks dolar masih dalam potensi bullish. Oke, dan seperti apa hari Senin? Kita akan cek di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 4 jam. Kita lihat secara keseluruhan untuk hari Senin, saya melihat untuk indeks dolar ya, ternyata di sini juga posisinya masih dalam area konsolidasi besar ya, yaitu di posisi ini. Perubahannya belum terjadi perubahan yang cukup signifikan, ini adalah konsolidasinya. Maka area ini akan menjadikan titik kunci ya, dorongannya apakah berhasil keluar daripada area konsolidasi yang berjarak antara range 105.78 sampai dengan 105.27. Ketika area tersebut belum berhasil di breakout ya, market akan berada dalam range terbatas atau
masih dalam area konsolidasi ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Kita tunggu ya, kita lihat mana dulu nanti yang akan di breakout, karena konsolidasi ini merupakan pergerakan seperti apa ya, akan ada lanjutan ya, pergerakan impulsif ataupun korektif ya. Ininya di situ, karena pergerakan saat ini setelah gelombang impulsif karena pergerakan yang cukup kuat, kemudian dia bergerak konsolidasi, dia seperti membentuk sebuah area bullish ya. Kemudian di sini menunjukkan area base ya. Jadi rally base ya, besar kemungkinan akan rally kembali karena trennya arahnya masih dalam posisi bullish. Oke. Tentunya ketika kita sudah melihat indeks dolar ada kecenderungan bullish, pasti akan mempengaruhi daripada Euro USD dan GBP USD yang akan kita bahas hari ini. Besar kemungkinan akan melanjutkan penurunannya, dan kita akan memastikan seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat. Kita mulai di market Euro USD, check it out. Market Euro USD kita mulai juga di time frame weekly ya. Kita lihat prosesnya di sini juga terlihat 10 hari ya, 10 minggu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 minggu terjadi penurunan berlanjut, dan terakhir memang di sini ada pembentukan ini ya, dominan break. Ya, ini polanya, dan saya sempat tarik kok di beberapa analisa weekly di mana candle terakhir ini yang berhasil break daripada open bulls-nya. Saya tarik ini dan ternyata area ini sudah menjadikan titik target pertama daripada penurunan untuk Euro USD sampai dengan posisi saat ini. Oke, itu yang pertama, dan tentunya hal yang perlu kita bahas di sini adalah beberapa minggu ini ya yang terjadi lanjutan penurunan. Anda bisa lihat. Yang pertama, kita lihat ya ekornya, di mana minggu sebelumnya low-nya ini terjadi breakout daripada candle kemarin. Ya, candle minggu kemarin membentuk low baru dari 1.06318 di breakout, menunjukkan penurunan berlanjut 1.06147 adalah menjadikan low terbaru di minggu kemarin. Kita geser di sini ya. Jadi ini menunjukkan arah pergerakan masih dalam potensi bearish, dan level tertingginya high-nya juga ya terjadi lanjutan penurunan sampai 1.07368. Nah, di sini batas breakout weekly tidak mampu ya di break oleh candle bullish. Close di atas ini nggak mampu, dan dia bergerak lebih rendah dan seperti membentuk spanning top ya. Nah, di area ini di 1.06598 itu merupakan batas area breakout ya. Jadi kalau minggu ini ya, minggu depan ini dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 September, candlenya close di atas daripada 1.06598, close body candlenya ya di atas itu, maka di situ bisa dikatakan akan terjadi reversal atau bullish untuk koreksi. Oke, tapi selama ini kalau kita masih lihat di weekly-nya, datanya masih belum ada konfirmasi tersebut. Cuman secara volumenya memang tidak terlalu besar ya, daripada ini body candlenya tidak terlalu besar. Dorongan buyer dan seller ini terlihat sama-sama kuat ya, meskipun sempat terjadi kenaikan hingga 1.07368, tapi dorongan sellernya ini masih menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan, bahkan mengkonfirmasi di mana low-nya minggu sebelumnya di breakout dan menunjukkan low baru. Oke, secara keseluruhan saya masih melihat Euro USD masih dalam arah bearish dan dorongan sellernya masih sangat kuat. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame daily ya. Kita akan cek dulu untuk Euro USD di time frame daily. Dan data yang bisa kita dapatkan di sini, ini yang menunjukkan masih dalam tekanan seller yang kuat, itu adalah area candle impulsif bearish ya yang terjadi di hari Kamis tanggal 14 September. Ternyata juga posisinya di sini secara body candle terakhir juga belum berhasil di breakout. Nah, di sini nih. Di 1.06429 ini juga belum berhasil di break ya, masih bisa terjadi nih. Sebentar, saya tandain dulu ya. Ini time frame daily. Masih belum berhasil. Jadi kita akan lihat untuk hari Senin besok area 1.06452. Kalau area tersebut terjadi break dan close di bawah level tersebut, maka di situ baru menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan. Ya, gambarannya seperti itu. Dan candle terakhir di sini juga
membentuk candle bearish ya, yang tentunya setelah terjadi menunjukkan lanjutan penurunan. Ini kan Anda bisa lihat candle hari Kamis ya, low-nya di break ya, sweep liquidity lebih rendah yaitu 1.06147 dan high-nya juga tidak mampu di break, tapi menunjukkan lanjutan penurunan di 1.06717. Itu merupakan arahnya masih dalam posisi bearish, tapi volume body candle memang belum berhasil breakout close di bawah 1.06429. Masih ada potensi adanya koreksi. Ya, nanti kita akan cek sedalam apa koreksinya di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Ini merupakan strategi untuk hari Senin besok ya. Secara weekly memang masih bearish, tapi untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat kita akan kawal pergerakannya setiap harinya ya, untuk analisanya seperti apa. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Ini merupakan untuk analisa hari Senin besok ya. Nah, gambarannya seperti ini. Yang pertama saya melihatnya ini kan masih konsolidasi ya. Ya kurang lebih sama seperti indeks dolar. Masih dalam konsolidasi, tapi saya melihatnya ini adalah gelombang impulsif dan ini saat ini masih berada di area koreksi ya. Masih berada di area koreksi yang membentuk sebuah area konsolidasi. Ya tentunya biasanya market akan memiliki kecenderungan bearish yang sangat kuat. Setelah dia bearish seperti ini ya, dia bearish, oke, kemudian dia koreksi yang saat ini sedang berjalan. Ya, dan dari posisi ini dia akan bearish kembali, atau bisa disebut dengan drop base drop. Jadi ini drop base drop. Itu gambarannya. Secara keseluruhan minggu ini masih dalam kecenderungan bearish dan di hari Senin masih berada di area konsolidasi. Adapun area yang perlu kita nanti lihat ya di time frame yang lebih kecil, yaitu skenario di time frame 1 jam seperti apa. Ini saya melihatnya sih banyak rejection ya. Ini sangat kuat area ini. Ini terjadi rejection ya, area support. Sekarang kita akan coba cek time frame 1 jamnya. Kita lihat secara detail areanya ya. Adapun ini saya akan tandain ya. Saya akan tandain ini adalah area support yang ya setidaknya menurut saya area ini memiliki banyak ini ya, banyak dorongan. Ini rejection artinya banyak penolakan ya. Rejection, ini juga rejection. Ini juga rejection sampai dengan posisi ini kita akan tandain. Nah, seperti ini kita tandain dulu. Karena saya melihatnya area ini merupakan support ya, support become resistant ya, yang memiliki banyak penolakan di area tersebut. Maka saya tandain dulu area resisten di sini. Sebentar. Ya, itu adalah area resisten yang menurut saya wajib kita akan lihat nantinya di hari Senin ya. Ya, tentunya. Jadi setelah pasca terjadi rejection di area sini ya, reject dan dia bergerak turun, dan kita akan lihat apakah mampu berada di area ini. Tentunya ini merupakan menjadikan zona sell ya, bisa dijadikan zona sell karena banyak terjadi penolakan dan batas stop lossnya pasti di atasnya. Intinya di situ. Secara keseluruhan masih dalam potensi bearish. Jadi kalau skenario saya ya tentunya seperti ini, masih dalam area konsolidasi besar. Saya akan menunggu minimal market bergerak bullish menuju resisten tersebut ya. Jadi seperti ini gambarannya, karena kalau dilihat dari body candle ini besar kemungkinan akan koreksi dulu ya, koreksi, dan saya masih menunjukkan aktivitas seller berlanjut. Karena body candlenya ini kan pasca spinning top, kemudian bearish ini, body candle terakhir di akhir sesi penutupan ada bullish, ini menunjukkan buyers tekanannya muncul di area ini ya, di posisi 1 jam ini. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini polanya. Oke, dia akan menguji sekali lagi area resisten ketika nanti posisi ini ternyata ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di area ini, bisa saya sell dengan target minimal sampai dengan area resisten kuncinya di 1.06146. Ini gambarannya. Karena secara keseluruhan saya masih melihat polanya adalah bearish ya, itu yang dulu yang pertama. Dan saya batasin time frame 1 jam adalah ini merupakan area yang terakhir ya, yang memiliki dorongan buyers momentum di wilayah tersebut ya, di area ini di kisaran kita cek ya di 1.06355. Jadi ada dua, kalau dia koreksi ya menuju area resisten, pantau di sini untuk zona sell. Dan kalau dia break di bawah 1.06355 maka menunjukkan lanjutan penurunan menuju area 1.06146. Sampai sini dulu ya.
Karena area tersebut 1.06146 adalah area yang merupakan strong support ya, yang sangat kuat sampai saat ini belum berhasil di break. Makanya dia bergerak konsolidasi. Oke, saya tandain juga lah di sini ya untuk zona sell supaya untuk mengingatkan kita. Ini adalah area zona sell kita. Nanti kita pantau ya di area tersebut apakah masih dalam potensi pergerakan bearish, ada konfirmasi candle, atau masih dalam posisi impulsif. Kalau impulsif gimana ya? Kalau impulsif pantau aja di area ini. Nah, ini pergerakan di sini bisa kita cek di 50%-nya lah minimal ya. Kita lihat apakah berdekatan. Kita lihat dulu. Ya, ternyata ya memang area 50% tersebut berada di area resisten ya, sangat dekat. Jadi wajib pantau di area tersebut. Area golden level ya, setidaknya di area tersebut. Oke, jadi ini skenario saya untuk market Euro USD ya, khususnya minggu depan dan di hari Senin. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika sesuai bisa diikutin, jika tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk GBP USD kita mulai juga di time frame weekly. Ini juga yang sama ya. Saya akan menceritakan di sini yang pertama, di mana candle sebelumnya adalah bearish dan sudah saya sampaikan ya, jika candle ini low-nya di break maka menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan. Dan candle sebelumnya ya di sini di weekly sebelumnya low-nya juga di break di 1.23785, di breakout dan menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan sampai dengan 1.22304. Kita geser dulu. Ini adalah low yang terbentuk yang terbaru di minggu kemarin dan high-nya juga tidak mampu di breakout dan menunjukkan low high yang lebih rendah 1.24248. Dan batas breakout weekly saya akan geser ya di sini untuk menandain apakah area ini akan berhasil di breakout di 1.23814. Body candle minggu depan close di atas itu ya menunjukkan lanjutan maksud saya ada reversal ya. Ada pembalikan bullish untuk koreksi, tapi selama area tersebut tidak terjadi dan menunjukkan low baru di bawah 1.22304, disinilah menunjukkan lanjutan penurunan untuk GBP USD. Strong banget ya sellernya, momentumnya sangat kuat. Anda bisa lihat body candlenya panjang ya, warna merah. Ini merupakan momentum seller yang sangat kuat ya, dimana permintaan seller lebih tinggi dibandingkan buyer. Oke, itu gambarannya di time frame weekly. Jadi menurut saya minggu depan dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 September menunjukkan ya lanjutan penurunan yang cukup kuat. Oke, kita akan coba cari ya area-area yang terjadinya koreksi ya untuk kita bisa sell ya, momentum atau probabilitas yang sangat kuat. Sekarang kita akan coba mulai di time frame daily dulu. Kita lihat time frame daily, kita akan cek yang pertama di sini juga hal yang sama ya. Low daripada hari Kamis menunjukkan low baru yaitu di 1.22304 ya. Berada di sini dan posisi high-nya juga semakin rendah. Batas breakout pasti akan saya geser. Di sini terjadi hari Jumat kemarin ya, candlenya seperti Marubozu bearish ya. Ini dengan batasan 1.22941. Kalau area body open bearish-nya tersebut di 1.22941 di break oleh candle impulsi bullish ya. Contoh hari Senin ternyata bullish gitu ya, menunjukkan reversal atau bullish untuk koreksi di awal. Tapi kalau candlenya masih tekanannya masih bearish, apalagi penutupan terakhir ya di time frame daily ini mendekati low yang terbentuk di 1.22304 ya, menurut saya masih memiliki potensi lanjutan penurunan yang masih sangat kuat. Oke, seperti apa skenarionya untuk hari Senin, kita akan cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kalau kita lihat ya, ini dorongan bearish engulfing ya, start dari sini. Ini dorongan seller yang menunjukkan kekuatannya dan dia bergerak turun, kemudian dia retest, turun kembali dan saat ini masih dalam area bearish. Di sini ada bearish pin bar, impulsi bearish menurut saya masih dalam tekanan seller ya, masih sangat kuat. Coba kita cek dulu di sisi kiri ya, kita lihat. Oke. Pantesan, karena apa? Anda bisa lihat di sini, ini sisi kiri ini adalah area compression ya. Ini rawan ini area compression, rawan akan terjadinya sweep liquidity ya. Nah, ini adalah area compression
dan area terjadi terakhir di sini ada order block, tapi di sini tidak ada peluang adanya penolakan buyer, itu maksud saya. Dan ini adalah area resistennya. Oke, ada dua ya. Saya ambil yang paling bawah aja di sini. Ini adalah area support ya, maksud saya. Oke, di area support tersebut ya merupakan nanti akan diuji kuat ya. Dan nah di sini baru ada nih, ada order block di sini. Saya akan tandain yang memiliki imbalance. Menurut saya ini memiliki acuan yang cukup bagus untuk bisa dijadikan apakah candle untuk time frame 4 jam ada penolakan kuat di wilayah tersebut. Kita tandain dulu, maka di sini bisa dijadikan target penurunan sampai dengan area ini. Ya, ini adalah order block time frame 4 jam. Kita tandain dulu. Ya tentunya balik lagi ya di posisi ini dorongannya sangat kuat karena banyak area compression dan menguji sekali lagi yang terdekat area supportnya 1.21787. Oke, tinggal kita lihat skenarionya aja untuk kita fokus sell-nya ya di area berapa. Kita akan cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Oke, kalau di time frame 1 jam yang terakhir ya di sini, ini adalah area compression ya, tentunya dengan adanya pergerakan seperti ini ya, saya harusnya memang kalau dia menguat akan menguji lebih tinggi ya. Ini ada drop base drop juga polanya di sini yang bisa kita jadikan acuan gitu loh. Tapi kalau secara pergerakannya menurut saya hari Senin, karena tadi ada impulsif bearish ya di time frame 4 jam. Jadi ini kalau saya melihatnya gini ya. Yang pertama, kalau besok pembukaan pagi ternyata dia menunjukkan low lebih rendah seperti ini ya. Ini catatannya Anda bisa lihat. Ini adalah support terakhir di 1.22304. Kalau dia menunjukkan gambaran low baru lagi ya seperti ini, maka dia akan bergerak turun. Ya, ininya di situ. Dan saya akan coba tarik dulu menggunakan Fibonacci extension ya. Swing terakhirnya di sini, coba saya ini titik A, titik B, dan kita tarik. Oke, di sini saya sudah mendapatkan minimal sampai sini nih. Kita akan cek 1.22100 ya area tersebut. Jadi kalau area tersebut ada penolakan, contohnya ada momentum apa ya istilahnya counter trend ya, counter trend di sini. Ya pasti ada konfirmasi bullish engulfing, contohnya kayak ini trend set up ya kan, dia bergerak naik. Tapi ya kalau buy berdasarkan konfirmasi untuk counter trend, ingat TP-nya jangan terlalu tinggi ya. Nah ini yang menurut saya ketika nanti area 1.22100 ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, trend seton di area sini ya, minimal kalau kita perhatikan dari struktur ini ya kita akan coba menguji di area unmitigated shadow nih di sini nih. Ya sampai area sini. Oke, untuk bullishnya ya karena kita lihat nih bullishnya sampai situ, dan apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar kembali ya. Ya ini langkahnya berikutnya. Nah, kalau itu ada bearish engulfing, bearish pin bar, maka menunjukkan lanjutan penurunan menuju area support. Nah, gambarannya seperti ini. Oke. Jadi ini konsep saya seperti ini ya untuk GBP USD trading plan-nya. Ya nanti pokoknya setiap area penting ya yang seperti ini ya, ini area nanti yang akan menjadikan area demand, ini menjadikan area support ya. Pantau aja di area ini. Kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend set up, trend set down ya, posisinya tergantung nanti di area mana, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka di situ adalah merupakan akan terjadinya lanjutan bullish atau lanjutan bearish. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan trading plan untuk GBP USD sementara waktu ya, dan nanti kita akan lihat perkembangannya selanjutnya di hari Selasa. Oke. Dan silakan cocokkan di trading plan masing-masing, kalau sesuai bisa diikutin dan tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen kita mulai di time frame weekly ya. Ya pastinya ini sebuah catatan juga buat teman-teman ya, jika mana ada yang belum tahu. Artinya gini, seperti kita bahas indeks dolar ya di awal video menunjukkan aktivitas bullish momentum, tren bullish ya, tentunya USD Jepang Yen hal yang sama karena searah ya. Indeks dolar dan USD Jepang Yen itu searah pergerakannya ya dibandingkan dengan Euro USD dan GBP kan berlawanan, dan kita lihat pergerakan yang pertama untuk USD Jepang Yen di candle weekly di sini juga menunjukkan lanjutan arah pergerakan masih bullish.
Di mana candle sebelumnya di minggu sebelumnya 147.95 terjadi breakout dan menunjukkan high yang lebih tinggi, yaitu di 148.46. Nah, ini adalah high yang merupakan lebih tinggi ya dibandingkan di high sebelumnya. Kita akan geser di weekly seperti ini. Oke, itu high weekly-nya dan low-nya juga terjadi dorongan lebih tinggi ya seperti ini, dan batas breakout saya akan geser, saya rubah di posisi ini yaitu di 147.70 supaya nanti kita lihat di weekly minggu depan ya apakah mampu break close body candle-nya di bawah 147.709. Jika mana itu terjadi, maka akan ada dorongan reversal atau bearish untuk koreksi untuk market USD Jepang Yen. Oke. Sekarang kita akan lihat di time frame daily ya. Jadi itu catatannya minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tren masih dalam bullish untuk time frame weekly. Dan selanjutnya di sini juga sangat menarik ya. Ada bearish engulfing terbentuk ya di minggu kemarin. Tapi ada perubahan dorongan ya pasca rilis mempertahankan suku bunga yang ultra low ya. Sangat rendah, dan dimana di situ dimanfaatkan pergerakan buyers yang sangat kuat, buyer momentum ya, dari impulsi bearish dilawan oleh impulsi bullish. Tapi di sini candle range-nya itu masih di dalam pergerakan candle hari Kamis karena high tertingginya atau resisten 148.462 belum di breakout dan low-nya juga belum di breakout 147.32. Jadi masih di dalam range candle hari Kamis. Dan nanti kita lihat nih hari Senin. Kalau hari Senin ternyata berhasil breakout close di atas daripada level ini. Nah, ini kan juga sangat dekat ya dengan batas breakout daily di 148.342. Jika mana itu membentuk high baru di 148.462, ada high baru gitu, maka di situ menunjukkan arah pergerakan masih sangat kuat bullish. Oke. Dan batas breakout bawah selama pergerakan di minggu kemarin tidak berhasil di break ya, hanya sweep liquidity di 146.462, body candle tidak mampu di break. Dan di sini saya akan geser dengan update terbaru dengan adanya bullish momentum di hari Jumat. 147.56 itu adalah area batas breakout daily. Jadi kalau selama pergerakan nanti kita lihat ya, Senin ternyata masih impulsif bullish ya, masih memiliki dorongan buyers momentum yang sangat kuat gitu aja. Kalau batas breakout daily yang 147.56 di sini tidak mampu di break ya, itu merupakan menunjukkan aktivitas bullish. Tapi kalau di breakout close di bawah ini, hati-hati, maka bisa kita tarik Fibonacci retracement dari titik A sampai dengan titik B, kita cari 50%-nya, itu akan menjadikan titik uji terdekat daripada pergerakan USD Jepang Yen. Dan apakah akan berlanjut naik sampai di area berapa? Sekarang kita akan coba menggunakan Fibonacci extension ya. Dari titik A, titik B, dan ini swing terakhir titik C di sini. Maka saya mendapatkan target berikutnya ada di seri 149.330 untuk target kenaikan setelah break area resisten tentunya ya, ini tahapannya. Oke, sekarang kita akan cari informasi di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu untuk hari Senin nih. Ya, polanya seperti apa? Kita akan coba cek dulu. Ya, yang pertama di sini untuk time frame 4 jam. Ini kan perubahannya sangat signifikan ya. Dan ini sudah dekat juga dengan area resisten kunci. Menurut saya akan berlanjut naik ya. Menurut saya sangat kuat bullishnya ya, meskipun area terakhir ya, ini area terakhir masih di dalam area inside bar ya candlenya. Jadi ini perlu kita tandain juga nih di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Area 148.41 itu belum berhasil di breakout. Nah ya, high-nya belum berhasil di breakout. Jadi kalau area tersebut di breakout, gambarannya seperti ini. Close di atas ya candlenya dari jam 8 pagi ya, karena jam saya jam genap untuk time frame 4 jamnya. Seperti ini ya, menurut saya bisa retest dan melanjutkan kenaikan ke resistennya. Ya, gambarannya kurang lebihnya seperti ini untuk market USD Jepang Yen. Oke. Dan adapun kalau ternyata marketnya terjadi koreksi, breaknya di bawah ya, keluar daripada jalur inside barnya di bawah ini, tapi ini ya nanti kita lihat ya. Oke, sampai sini ya minimal akan menguji di sini nih. Nah, di sini kan ada order block time frame 4 jam, kita akan cek di area ini.
Apakah masih akan berlanjut impulsi bearish atau ada penolakan di area tersebut sampai dengan posisi order block time frame 4 jam. Oke, kita nanti pantau di sini. Secara keseluruhan, sekali lagi saya ingatkan untuk market USD Jepang Yen masih dalam potensi bullish ya, masih sangat bullishnya. Dan saat ini saya akan menunggu sampai dia bisa break di atas daripada area inside bar, bahkan di area resisten kunci di 148.462. Ini gambarannya ya secara keseluruhan untuk trading plan saya di USD Jepang Yen. Dan perkembangannya nanti seperti apa nanti kita akan sampaikan di hari-hari berikutnya ya, seperti biasanya di analisa pagi. Semoga informasi ini bermanfaat, dan dari semua yang sudah saya sampaikan di sini silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing dengan cara ya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan secara penuh. Oke, jadi jika mana video ini dan channel ini bermanfaat ya, bisa dibantu untuk share ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.